Halo semuanya, balik lagi bersama gua Aziz Matar di channel YouTube gua Aziz Matar. Dan seperti biasa di setiap minggunya gua bakal review manga One Piece di setiap chapternya. Dan di chapter kali ini gua mau review manga One Piece terbaru, chapter 1126. Sorry guys ya, rada telat karena di beberapa hari kemarin gua lagi ada kegiatan, termasuk semalam gua lagi ada podcast. Jadi buat kalian yang pengen nonton podcast gua ngebahas anime bersama narasumber yang seru, jangan lupa ditonton nih, Gelas Kosong. Nama podcastnya Fix Wibu. Jadi langsung aja dicek guys ya. Dan gimana minggu kalian? Gua minggu ini masih tetap ditemenin sama anime One Piece yang episode 1119. Gua cukup kaget karena untuk pertama kalinya gua bisa mendengar suara Im Sama yang waduh, itu masih dirahasiakan ya di animenya. Dan untuk pertama kalinya juga gua ngeliat wujud shadownya kekuatan Im Sama ternyata segege itu, karena di manga nggak begitu jelas diperlihatkan. Cuman tiba-tiba muncul tangan besar kayak gitu. Ya pokoknya cukup ngebuat gua shock lah ngeliat Im Sama kekuatannya seperti itu gitu loh. Dan di video ini kayaknya gua sorry banget soalnya gua harus beberapa kali nelen ludah karena gua di sini ini di lidah ujung sebelah kanan rada sakit ya. Gua ngomong rada sakit, gua nelen sakit. Jadi sorry aja tuh kayak barusan tuh ya. Oke, kita mulai aja review manga One Piece chapter 1126 versi resmi. Let's go. Manga One Piece chapter 1126 diberi judul Ganjar Pranowo. Ganjaran anjas. Dan di cover story kita masih bisa melihat petualangan Yamato mengelilingi negeri Wano guys ya. Di sini ada Yamato yang lagi ada di Kuri. Dan terlihat di sini ada keterangannya guys ya. Si Yamato ini ngedenger kabar kalau menghilangnya para gadis Kuri di warung soba. Dia lagi makan soba gitu, dan ada sosok cewek di sini yang curhat ke Yamato tentang menghilangnya beberapa gadis gitu guys. Kita lanjut lagi ke halaman yang pertama. Di halaman pertama ini masih melanjutkan pesta-pesta di kapal bajak laut para raksasa guys ya. Terlihat di sini tuh semua bajak laut para raksasa dan Luffy lagi. Ya Luffy masih puas-puasnya banget tuh makan daging banyak banget. Dan di sini ada dua anggota bajak laut para raksasa yang menceritakan tentang ketika mereka berkunjung ke Little Garden, bertemu dengan dua kapten yang bodoh itu lagi bertarung. Setelah berpisah dengan kalian di Water Seven, kami pun segera pergi ke Little Garden karena ingin melihat para bos walaupun hanya sebentar karena mereka berdua. Begitu ya kata Luffy. Dia haha. Pasti kalian penasaran ya. Soalnya udah 100 tahun kalian gak bertemu kan? Di sini dua orang ini, si Oshi sama siapa ya, gue lupa namanya, nyeritain nih kalau ternyata mereka berdua nih, si Dory dan Brogy, lagi bertarung dengan tangan kosong. Lalu setibanya di sana, ternyata mereka sedang adu jotos dengan tangan kosong. Ketawa nih si Dory nih. Kok bisa begitu? Soalnya senjata kami rusak, diceritakan lah di sini nih. Coba pikir, emangnya orang sekuat mereka berdua bakalan ada yang mati kalau cuma adu pukulan doang katanya. Bener juga ya. Padahal duelnya baru akan berakhir kalau salah satunya akan mati kan. Pada akhirnya mereka pun menghentikan kami berdua. Setelah itu kami memutuskan untuk kembali ke Elbaf untuk mengambil senjata. Anjir. Di sini Nami sedikit kaget tuh ya, ngambil senjata. Artinya kalian masih berniat untuk melanjutkan duelnya? Tentu saja kata Dory dan Brogy. Sungguh bodoh kata Nami. Di sini Usopp marah-marah nih. Hei Nami, apa kau tidak belajar apapun saat kita berada di Little Garden? Kata si Usopp gitu marah-marah ke Nami itu ya. Terus di sini anjir nih gede banget palanya nih ya. Itu benar. Katakan padanya Usopp kata Luffy. Minuman ini keras juga ya kata Sanji. Intinya si Oshi sama siapa itu, gue lupa nih satu laginya nih. Dia cerita kalau mereka berdua cabut ke Little Garden pengen ketemu sama dua kapten yang tolol ini lagi ternyata bertarung pakai tangan kosong. Kenapa bisa tangan kosong? Karena senjata Dory dan Brogy itu hancur setelah Dory dan Brogy berusaha untuk menyelamatkan kapal bajak laut topi jerami itu yang lagi pengen dimakan sama ikan yang gede banget itu loh. Nah akibatnya senjata mereka berdua hancur dan harus bertarung dengan tangan kosong. Setelah itu, setelah mereka berdua ini datang, Dory dan Brogy dan dua orang ini memutuskan untuk cabut dari Little Garden dan pulang ke Elbaf buat ngambil senjata. Tujuannya pengen ngelanjutin pertarungan mereka berdua, intinya gitu. Di sini Sanji sedikit ngeluh nih. Dia bilang kalau minuman yang dia minum tuh alkoholnya keras juga ya. Terus dijelasin nih, ini adalah absinthe. Anjir, absinthe bahaya banget nih. Jenis minuman beralkohol yang juga disebut sebagai peri hijau. Aku pernah sampai halusinasi karena meminumnya. Sebaiknya kalian berhati-hati ya. Oh, ini bahaya banget nih. Ada kata sintit di belakangnya tuh emang terlalu bahaya banget sampai
artis-artis kan ada yang sampai ketangkap kan. Dan terlihat di sini kesenangan mereka semua, bajak laut, para raksasa dan topi jerami masih berlanjut. Di sini Luffy yang kayaknya happy banget karena disuguhkan makanan yang gede banget ukurannya. Terlihat juga Robin yang senang banget karena akan menuju ke Elbaf dan bakalan bertemu dengan Jaguar di Saul nanti di Elbaf. Sanji juga sama Usopp di sini terlihat. Ya mereka happy lah pokoknya. Gue kayaknya penasaran di sini, yakin banget bakal diputer lagu Yohohoho gitu mungkin ya. Zoro juga sampai ketawa banget. Wah, seru banget lah pokoknya. Dan di sini kita bisa melihat ada Bonnie yang akhirnya duduk di pangkuan ayahnya yaitu Kuma. Bonnie bilang akhirnya aku bisa melakukan perjalanan bersama ayah. Di sini Bonnie kembali ke wujud semulanya lah, wujud awalnya sesuai dengan umurnya. Masih kecil lah dia. Dan terlihat akhirnya setelah selama ini kita diperlihatkan wujud Kuma yang ekspresinya selalu datar. Untuk pertama kalinya kita bisa melihat Kuma tersenyum bahagia karena bisa duduk lagi bersama Bonnie yang akhirnya udah sembuh. Dia udah bisa kabur dari jeratan pemerintah dunia dan para Tenryubito. Intinya happy ending lah untuk mereka berdua guys ya. Gue pengennya Kuma nggak mati setelah dari sini gitu. Gue berharap ya Kuma masih bisa masih bisa melanjutkan hidup bahagianya bersama Bonnie ke depannya guys. Bonnie juga ketawa tuh. Terus senangnya bisa melihat Cakrawala bersama-sama kata Bonnie itu. Anjir. Terus di sini ada logo lagu gitu ya. Tadi gue bilang kayaknya di sini bakalan ada suara-suara lagu-lagu gitu. Mungkin Bing Sake kali ya. Dan latar berpindah lagi. Ini lebih dari 1 bulan sebelumnya telah terjadi sebuah insiden di Pulau Garter yang terletak di dunia baru. Latar berpindah ke Pulau Garter, pulau kekuasaannya Sang Yonkou Akagami no Shanks. Di sini diceritakan nasib dari Bartolomeo setelah dia membakar bendera bajak laut Akagami no Shanks. Di pulau yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Yonkou Shanks si rambut merah, bajak laut yang disebut sebagai Bartolomeo si kanibal telah membakar bendera kelompok bajak laut rambut merah yang dikibarkan di tengah kota dan mencoreng wajah Sang Yonkou. Anjir. Terus di sini kita bisa melihat Sang Bartolomeo sedang tertunduk di depan para kru bajak laut Akagami no Shanks, termasuk ada Shanks juga di sini. Dan sedang ditonton sama mungkin ini para warganya kali ya. Kalau kejadian itu kubiarkan begitu aja, maka nilai kepercayaan yang terkandung dalam bendera yang telah kupinjamkan ke berbagai pulau dan bajak laut yang lain akan hilang. Perbuatanmu itu bisa membuat teman-temanku berada dalam bahaya. Ya, benar sekali. Gue setuju sama yang dikatakan Shanks. Kalau beberapa pulau atau beberapa wilayah kekuasaan Yonkou dicabut Jolly Roger-nya atau tanda sebagai wilayah kekuasaannya, bakalan banyak banget bajak laut atau para perompak-perompak yang kroco-kroco tuh bakal datang dan membuat kerusuhan di beberapa wilayah. Iya, Shanks beranggapan seperti itu. Kalau bendera bajak lautnya hilang, teman-temannya Shanks yang ada di pulau ini bakal terancam lah keberadaannya gitu. Di sini Bartolomeo harus meminta maaf. Aku sungguh minta maaf katanya. Hal seperti itu sama sekali nggak terpikirkan olehku. Aku benar-benar telah melakukan perbuatan yang sangat bodoh. Terlihat di sini udah babak belur lah intinya si Bartolomeo ya. Karena abis mungkin dipukulin ya. Pokoknya hancur lah nih pokoknya nih. Di depan hadapan para masyarakat yang ada di pulau ini dan di depan Shanks di sini. Terlihat di sini ada, aduh gue lupa namanya siapa nih. Gue kemarin padahal ngebahas loh di spoilernya. Botol ini berisikan racun yang sangat mematikan. Berikan ini pada Luffy si topi jerami dan buatlah dia meminumnya. Kamu punya waktu sebulan untuk melakukannya. Jadi si Bartolomeo diberikan sebuah botol kecil yang isinya ada racun. Dan dia memberikan misi kepada Bartolomeo untuk memberikan racun ini dan membunuh Luffy dalam waktu 1 bulan. Bartolomeo pun kaget. Racun ini akan membuat orang yang meminumnya mati dengan rasa sakit yang luar biasa, diiringi darah yang keluar menyembur dari seluruh tubuhnya. Bosmu harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah kau lakukan. Dan terlihat bawahannya Bartolomeo juga kaget mendengar hal itu. Yang bener aja, kenapa senior Luffy dan para rekan-rekannya harus mati? Tiba-tiba botol yang dipegang sama dia ini digigit sama Bartolomeo dan langsung diminum tanpa pikir panjang. Bawahannya pun kaget. Wah, bos, gluk 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 gluk. Bos, hentikan, nanti kamu akan mati setelah darah menyembur keluar dari seluruh tubuhmu. Anjir. Biarin aja katanya. Di sini Shanks dan Backman ngeliatin begitu aja lah aksi yang dilakukan sama Bartolomeo. Bartolomeo pun teriak sambil nangis. Dia bilang, aku sendirilah yang meminta senior Luffy untuk bertukar cawan dan memberikan benderanya kepada kami. Oleh karena itu, jangan libatkan Luffy senpai dalam hal ini. Tolong jangan usik dia juga.
Aku nggak pengen dia menggunakan waktunya meski hanya sedetik pun untuk orang sepertiku. Kejadian seperti ini bukanlah hal baru. Peristiwa saat seorang penjahat kecil sepertiku tewas terbunuh akibat menantang Yonko itu udah sering terjadi dimanapun. Jadi dia sadar lah aksinya ini goblok. Bahkan dia sadar kalau Luffy-nya aja menolak bertukar cawan sebelumnya waktu di Dressrosa. Dia menangis dan memohon kepada Shanks. Sebenarnya aku ingin melihat sosok Luffy Senpai saat dia telah berhasil menjadi Raja Bajak Laut. Dia ngomong di depan hadapan Shanks yang mungkin harapannya juga sama kayak Bartolomeo. Shanks pengen ngelihat Luffy dan kawan-kawannya menjadi seorang bajak laut dan mendapatkan harta karun One Piece. Feeling gue gitu. Tapi aku ini bodoh. Karena itulah aku jadi melakukan perbuatan bodoh. Setelah ini ku percayakan sisanya pada kalian, para rekanku. Bos, terlihat bawahannya pada nangis. Selamat tinggal, para rekanku sekalian. Dikira dia mati, ternyata enggak. Bartolomeo pun bingung tuh. Dan singkat cerita, bajak laut Bartolomeo menggunakan kapalnya ini nih, yang ujung kepala kapalnya berbentuk Luffy, saking ngefansnya dibiarkan pergi begitu aja sama sang Yonko Shanks. Wah, mereka membiarkan kita pergi. Ayo buruan, kita pergi sejauh mungkin, katanya. Kalau benda tadi bukan beracun, berarti sejak awal mereka memang tidak berniat untuk membunuh Luffy Senpai ya. Karena seorang Yonko, tadinya kukira dia adalah orang yang menyeramkan. Di luar dugaan, ternyata dia cukup lunak. Bisa-bisanya Bartolomeo udah dikasih napas sama Shanks, orang sebesar dan se-powerful itu diremehkan sama Bartolomeo. Dan di sini kita bisa melihat POV dari kapal Shanks bersama Backman. Shanks tiba-tiba tersenyum dan dikomentar sama Backman di sini, "Hey bos, kenapa kamu malah senyum-senyum sendiri?" Udah pasti karena aku senang kan. Ternyata ada orang yang peduli pada Luffy sampai seperti itu. Di balik seremnya dan sadisnya Shanks, dia masih ada kepeduliannya lah terhadap Luffy. Dan tiba-tiba Yasop muncul dan, "Bos, tolong minggir dari situ." Shanks pun kaget. Soalnya dia harus tetap menerima ganjarannya kan. Langsung aja Yasop ngeker dan menembak kapal bajak laut Bartolomeo sampai meledak. Inilah for the first time kita diperlihatkan kekuatan ayah dari Usopp yang ternyata OP banget. Menggunakan senjatanya lah yang ukurannya mungkin gak besar-besar amat, tapi efek serangan yang ditembakkan sama Yasop itu udah hampir sama dengan meriam kapal. Dan ledakannya pun luar biasa gede banget. Dan di sini narator pun menceritakan apa yang terjadi sama bajak laut Bartolomeo. Kapal milik kelompok bajak laut Bartolomeo telah tenggelam di laut lepas pantai Pulau Gartel. Jumlah yang selamat tidak diketahui. Terlihat kepala kapal bajak laut Bartolomeo yang merupakan wujud dari kepala Luffy pun akhirnya patah di sini. Benar-benar ya. Di sini Yasop berusaha untuk mempertahankan integritas sosok Yonko sebesar Shanks ke seluruh dunia mungkin. Dia nggak mau kaptennya dianggap lembek sama setiap bajak laut yang telah berhadapan dengannya. Apalagi kesalahan sebesar membakar Jolly Roger Shanks di pulau kekuasaannya itu merupakan kesalahan besar buat Bartolomeo. Makanya Yasop sangat peduli atas integritas yang selama ini udah dibangun sama bajak laut Akagami no Shanks. Dia gak mau segampang itu membuat kaptennya direndahkan oleh orang lain. Dan gak mau tuh orang yang udah berurusan sama Shanks dibiarkan lolos begitu aja. Latar pun berpindah ke pulau kekuasaan salah satu Yonko yang lain, yaitu Kurohige atau Blackbird, pulau bajak laut Hachinosu. Pizarro, kenapa kamu membiarkan hal itu terjadi selagi aku tidak ada? Oh, ternyata di sini Blackbird atau Teach itu udah nyampe di pulau kekuasaannya, guys. Soal itu miau. Wah, di sini Kurohige marah kepada bawahannya, yaitu Pizarro, karena telah membuat Koby dan yang lainnya kabur dari pulau ini. Kau juga denger kan, dunia ini udah mulai bergerak. Sekarang Poneglyph bukan lagi sesuatu yang hanya diketahui oleh kalangan tertentu aja. Nggak lama lagi semua Yonko akan mulai saling memperebutkan benda tersebut. Bisa jadi Angkatan Laut juga akan terlibat. Kita nggak bisa mengabaikan mereka begitu aja kalau kita pengen keluar sebagai pemenang. Untuk itulah kita memerlukan Koby. Tapi bisa-bisanya kamu malah membiarkannya melarikan diri. Wah, bener-bener marah besar nih Kurohige sama Pizarro. Maafkan aku, Teach, katanya. Tapi tolong dengar dulu kata-kataku. Masalahnya dia telah membantu Moria melarikan diri Meong. Dan di sini terlihat, gua nggak hafal setiap kru bajak lautnya Kurohige ya. Kayaknya Sanjuan Wolf bukan sini namanya nih. Dia lagi berusaha untuk memperbaiki beberapa bangunan-bangunan yang udah hancur akibat peperangan atau tonjokan dari Garp. Toko ini tadinya ada di sebelah mana ya? Nih, ya seperti biasa karakter kuat itu digambarkan jadi orang tolol ya. Apa katamu? Moria juga telah melarikan diri?
lebih baik ke kiri lagi. Kamu menghancurkan bangunan lain tuh. Ternyata walaupun dia berusaha untuk memperbaiki bangunannya, tapi malah beberapa bangunan dihancurkan. Sencho! Wah, terlihat beberapa bawahan dari dia nih. Dia mendeklarasikan nih bawahannya nih. Kami siap berangkat kapanpun juga. Jika ada orang yang pantas mendapatkan One Piece, udah pasti adalah orangnya Blackbird. Mari tunjukkan kalau kita dapat menguasai dunia ini. Wanjir. Beberapa bawahan kroco-kroconya bajak laut Kurohige nih mendeklarasikan dan siap untuk membantu Teach untuk mendapatkan harta karun One Piece. Anjir. Dan selang berapa lama terjadilah rapat internal antara Kurohige dan beberapa bawahannya di sini, guys ya. Di sini ada semua member, semua kru bajak laut Blackbird di sini. Semangat mereka semua sedang membara. Kita harus memanfaatkan hal ini. Lalu Kuzan, coba katakan sekali lagi. Kobe emang melarikan diri, tapi ya, kami berhasil mendapatkan Garp. Sungguh luar biasa. Bener kan Teach? Sekarang kita punya sandera yang lebih bernilai. Miau. Walaupun Kurohige marah karena Kobe dan Gecko Moria telah kabur dari Pulau Hachinosu, tapi terbayarkanlah intinya. Karena harus ditukar dengan sang pahlawan angkatan laut, yaitu Monkey D. Garp. Dan di sini setelah sekian lama, mungkin hampir setahun lebih, kita semua bertanya-tanya dan banyak banget yang membuat teori tentang Monkey D. Garp. Di sini dijawab semuanya sama Oda Sensei. Ternyata Garp masih hidup, selamat, dan kita bisa lihat lagi di rantai yang bener-bener kayaknya dia udah nggak bisa gerak sama sekali, dan tubuhnya dipenuhi oleh perban-perban bekas luka pertarungannya melawan Kuzan Aokiji. Di sini ada hal yang hal yang janggal nih sama perkataannya Aokiji. Ya, namun lebih tepatnya, sebenarnya aku bermaksud untuk membunuhnya, tapi ternyata dia masih hidup. Kau sungguh berjasa, Kuzan. Lagi pula, siapa lagi yang bisa mengalahkannya selain dirimu? Tidak, kami pun baru bisa mengalahkannya setelah mengeroyok dirinya. Yang gue maksud perkataannya janggal itu adalah ini nih. Di sini Kuzan bilang sebenarnya aku bermaksud untuk membunuhnya, tapi ternyata dia masih hidup. Menurut gue, Kuzan itu mempunyai niatan yang lain, punya tujuan tersendiri. Dan menurut gue, otak dari apa yang dilakukan sama Kuzan ini adalah Garp itu sendiri. Ya, kita lihat aja ke depannya apa yang bakal diceritakan dan apa yang bakal terungkap di balik kekalahan Garp di sini, di balik pengkhianatannya Kuzan terhadap anggota Sword Angkatan Laut, di balik keputusan Kuzan untuk ikut bergabung terhadap bajak laut Kurohige. Kita lihat aja ke depannya seperti apa, guys ya. Intinya, sekarang setiap mantan admiral atau setiap admiral Angkatan Laut udah mulai kesel lah sama keputusan yang dibuat oleh petinggi-petinggi angkatan laut. Contohnya kayak kemarin di animenya di 1119 kita bisa melihat seorang Yonkou Aramaki Ryukyu itu bertarung kan sama si Fujitora, ya kan? Di situ Fujitora berusaha untuk membebaskan para budak. Terus di manganya kemarin kita bisa ngelihat juga Kizaru, ya kan? Kizaru udah mulai kesel sama atasannya yaitu Borsalino Akainu karena harus karena dengan gampangnya maki-maki lah. Padahal dia udah berjasa banget buat ngebunuh temennya, yaitu Dr. Vegapunk. Feeling gue kedepannya bakalan ada perpecahan di internal angkatan laut lah. Contohnya kayak keputusan dari Aokiji untuk keluar dari angkatan laut udah bener. Feeling gue nanti orang-orang kayak mau itu admiral atau mantan admiral kayak Aokiji, Kizaru, Fujitora bakal menginisiasi perpecahan di pihak angkatan laut. Kita lihat aja lah ke depannya ya seperti apa, guys ya. Dan kita bisa lihat di sini semuanya sedang bergembira nih ya, para kru-kru bajak laut Blackbird di sini. Sepertinya angin sedang berpihak pada kita. Anjir. Terus di sini Kurohige juga telah berhasil mendapatkan si puding. Selain itu kita bahkan juga telah mendapatkan si nona bermata 3 ini. Hey, sambungkan aku dengan Laffy. Terlihat di sini ya. Ya mungkin ini adalah keputusan puding ya. Ada sebagian dia senang, ada sebagian dia nggak suka lah karena berpihak terhadap Kurohige. Dan di sini latar berpindah lagi ke kantor pusat Umit Shipping, perusahaan milik angkatan laut. Di sini ada Laffy yang sedang memperhatikan pergerakan dari pasukan revolusi di sini. Halo, Sencho. Gimana situasi terkait pasukan revolusi, kata Kurohige. Mereka sama sekali nggak main-main dalam menyerang persediaan logistik. Anjir, ya benar. Di sini beberapa logistik yang ada di Marijoa dihancurkan sama pihak revolusi. Bondola yang berada di Redport terus mengalami kerusakan, terutama yang mengangkut bahan makan. Bondola tersebut sama sekali nggak bisa dioperasikan. Bukan cuma memutus pengiriman bahan makanan dari setiap negara, sekalipun angkatan laut berhasil memperoleh suplai bahan makanan, maka bondola yang mengangkutnya pasti akan mereka jatuhkan. Lagi-lagi ya,
rencana dari pasukan revolusi itu berjalan mulus, tapi sayangnya harus dimata-matai sama bajak laut Kurohige guys ya. Nih terlihat jelas nih ya, ini Marijoa, nih markas pusat angkatan laut dan beberapa kapal angkatan laut yang berusaha untuk ngasih suplai itu bakal dihancurkan dan dijatuhkan sama pihak pasukan revolusi. Seandainya sampai ada bangsa Celestial Dragon yang mati karena kelaparan akibat hal ini, maka itu akan jadi peristiwa pertama dalam sejarah. Ini sungguh menarik. Zihaha. Jangan terlalu keasikan menikmatinya. Kamu masih harus melakukan persiapan untuk kita. Aku paham. Gua penasaran banget nanti apa keputusan dari Blackbird atau Teach terhadap apa yang udah dilakukan sama pasukan revolusi. Feeling gua ini adalah awal untuk rencana Kurohige untuk mengacau di Marijoa. Karena sebelumnya si Devon, Katerina Devon itu telah berhasil menepuk badan dari sang Gorosei yang udah meninggal, yaitu Sanjay Garcia Saturn. Sebelum gue ceritain, kita mulai dulu lanjutnya aja. Dan di sini terlihat ada Devon yang telah tiba di Pulau Hachinosu. Kami udah tiba, Pizarro. Oh, Devon ya, tuh. Angkat kami. Terlihat di sini si Pizarro mengangkat kapal bajak lautnya supaya bisa cepat nyampe ke Pulau Hachinosu nih ya. Dasar. Kalau cuma mau berlabuh, nggak usah repot-repot segala kan? Aku ini sedang terluka, tahu meong. Wah, anjir. Terlihat di sini Pizarro pun ngerasa terluka banget ya karena abis terkena serangan mutlak, serangan telak dari Kobe guys ya sebelumnya. Terlihat di sini Devon sama Van Augur lagi ngebawa si Karibo di sini. Wah, tidak, tolong, aku tidak mau diculik oleh monster. Panik banget dia nih ya. Para kakak sekalian, tolong lakukan sesuatu. Dia ini berisik sekali katanya. Kalian membawa orang yang kalian ceritakan itu ya. 2 hari telah berlalu sejak kelompok bajak laut topi jerami meninggalkan Egghead, tapi sekalipun mereka telah berlayar bersama kapal Great Eric milik kelompok bajak laut prajurit raksasa, terjadi suatu hal yang membuat mereka masih belum tiba di Elbaf sampai sekarang. Oke, latar berpindah lagi ke kapal bajak laut para raksasa dan beberapa kru topi jerami di sini guys ya. Dan tiba-tiba Dori Brogi termasuk Brook panik. Ini gawat. Saat kami terbangun setelah tertidur akibat mabuk, tahu-tahu Tausan Sani menghilang. Kami nggak bisa menemukannya dimanapun. Tiba-tiba kapal Tausan Sani menghilang yang di dalamnya itu ada nggak ada sebagian kru bajak laut topi jerami. Yang tersisa ini cuman ada Jimbe, Robin, Franky sama Brook. Kita harus menemukannya. Kita nggak akan bisa kembali ke Elbaf sebelum menemukan mereka. Terlihat Dori sama Brogi pun panik guys ya. Apa mungkin Tausan Sani udah hancur dan habis dimakan oleh para ikan? Terlihat di sini ya tante psikopat ini asal aja ngomong seperti biasa ya, ciri khas dari Robin. Dan Franky juga marah nih sih ya, karena perkataan dari Robin tadi. Jangan berasumsi seperti itu. Kalau melihat ukuran ikan di sini, aku jadi nggak bisa menyangkal hal itu, tahu, kata Franky. Di mana sebenarnya kau, Luffy? Semua orang yang ada di kapal bajak laut para raksasa ini panik karena menghilangnya Luffy, Nami, Zoro, Sanji, dan Chopper. Intinya semua kru bajak laut topi jerami yang tiba di Pulau Alabasta lah itu menghilang semua guys. Apa ini ada sangkut pautannya sama beberapa karakter di Alabasta? Makanya yang hilang itu cuman para kru yang cuman tiba di Alabasta. Dan tiba-tiba latar berpindah ke Nami di sini. Nami yang tidur dan tiba-tiba dibangunkan sama sosok yang misterius nih guys. Nami, cepat bangun Nami. Nami tiba-tiba terbangun dengan pakaian yang udah terpakai ini mungkin kostum para Viking gitu guys. Aduh, sepertinya aku kebanyakan minum. Dan Nami pun kaget. Dia lagi berada di sebuah ruangan Lego, ruangan yang besar banget, dan dia tiba-tiba memakai kostum Viking dan di belakangnya Nami kayak ngebawa sebuah pedang gitu. Mungkin dia dipakaikan ya, dianggap Barbie gitu sama para raksasa gitu ya. Di manakah tempat ini guys? Apakah petualangan baru akan dimulai? Berakhirnya chapter 1126 menjadi sebuah titik di mana dimulainya arc Pulau Elbaf guys ya. Kita tungguin aja petualangan di Pulau Elbaf ke depannya. Gue yakin beberapa misteri besar bakal diungkap di sini, termasuk pergerakan pasukan revolusi, termasuk keputusan yang dibuat sama Dragon setelah nanti kalau udah mengetahui apa yang terjadi sama bapaknya dan apa yang terjadi sama Kuma sahabatnya yang telah selamat dan ikut sama topi jerami dan kawan-kawan ke Pulau Elbaf. Kita kedepannya juga bakal melihat apa keputusan dari Kurohige. Mungkin rencananya untuk menyusup ke Marijoa bakalan benar terjadi, karena itu teori yang lagi rame di setiap sosmed guys ya. Oke, jadi itu dia Manga One Piece chapter 1126 telah selesai. Gimana menurut kalian? Setiap chapternya lah. Sekarang Oda setiap minggunya memberikan sebuah kejutan-kejutan lagi. Sebelumnya
terungkap kalau Saturn udah meninggal. Sekarang tiba-tiba Nami tiba di sebuah ruangan Lego yang besar banget menggunakan kostum Viking ini. Gue kepo banget untuk manga One Piece chapter 1127 seperti apa. Untungnya minggu ini nggak libur. Dan nanti hari Jumat gue bakal upload spoiler manga One Piece-nya. Dan untuk tayangan resminya gue bakal upload di hari Senin guys ya. Gue janji nggak bakalan telat lagi uploadnya karena sekarang udah hari Selasa guys ya. Sorry telat sehari guys ya. Thank you semuanya yang udah nonton, thank you semuanya yang udah support gue, thank you semuanya yang udah nonton setiap konten gue di YouTube, di Instagram maupun di TikTok. Buat kalian semua yang belum nonton reaction gue di episode 1119, tonton aja di TikTok gue, udah gue upload guys ya. Oke, untuk review manganya di TikTok gue bakal upload malam ini juga. Oke guys, thank you semuanya guys ya. See you di episode selanjutnya guys ya. Bye bye. Assalamualaikum.